Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana sahabat-sahabatku semuanya, sebangsa tanah air? Setelah kita semua melihat diskusi terbuka atau debat terbuka bedah nasab Ba'alawi atau bedah tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang diselenggarakan oleh Kasepuhan Kesultanan Banten dalam diskusi atau debat terbuka tersebut. Yang saya cermati, yang saya amati itu tidak ada satu poin pun yang dapat kita ambil. Dalam diskusi tersebut yang ada itu cuma adu hujah, adu bacot, adu pertanyaan. Dan lebih diunggulkan adu bacotnya dari pihak Abuya Qurtubi. Pertama, diberikan waktu kepada pihak Sayyid Qori Muda yang diwakili oleh Gus Aziz Jazuli. Beliau mengeluarkan pertanyaan pertama kepada pihak Abuya Qurtubi. Bukannya menjawab pertanyaan, tetapi malah ceramah ngalor ngidul nyetan ngulon yang membingungkan semua orang. Jadi saya pikir dalam diskusi tersebut itu hasilnya nol besar. Tidak ada poin yang dapat kita ambil. Kalau kita melihat diskusi tersebut, itu kalau judulnya Sayyid Qori Muda dikeroyok oleh orang-orang FPI, itu kayaknya lebih cocok. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kita semua tahu lah, Bung. Abuya Qurtubi, Habib Hanif Alatos, Idrus Romli, ya, Wafi, itu kan semua orang-orang FPI. Hampir semuanya lah, sama tim horenya itu di belakang. Itu kan orang-orang FPI semua. Nggak usah ngeles. Secara politik lah, dalam politik kebangsaan, itu kelihatan semua. Dan lebih memalukannya lagi, Abuya Qurtubi yang di orang tuakan, yang digurukan, seharusnya beliau itu tidak perlu marah-marah, tidak perlu mengeluarkan muka yang memerah, mengeluarkan otot leher, itu tidak perlu. Diskusi ya itu harus santai, ketawa, seperti Sayyid Qori Muda itu sudah bagus. Sambil ngopi, ngerokok, ketawa, santai, itu baru diskusi, bukan adu otot. Dan lebih tepatnya lah, kalau mendiskusikan permasalahan nasab, yang memang lebih tepat diadakan di tempat sebuah forum atau universitas dimanapun lah, yang jelas
tempatnya itu netral ya, akademis, dan harus dihadirkan oleh para pakar-pakar sejarah, pakar nasab dari internasional, dan pakar DNA. Ini penting. Karena apa? Tujuan kita ya, saya lah terutama, tujuan kita itu kan mencari kebenaran demi menjaga kemurnian nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencari pembenaran. Kalau hanya saling adu hujah, adu bacot, itu ndak ada gunanya, Bung. Percayalah, kalau diskusi tempatnya seperti itu ya, tidak punya legalitas, tidak punya dasar hukum yang kuat, itu ndak akan ada selesainya. Lah kalau di tempat universitas yang jelas legalitasnya, dasar hukumnya, dan perlu dihadirkan dari pihak pemerintah, baik dalam kelembagaan atau Kementerian Agama, MUI, PBNU, itu harus dilibatkan semua, dan pakar-pakar sejarah bangsa Indonesia. Ini permasalahannya bukan hanya nasab semata, bos. Ini permasalahannya bangsa Indonesia. Karena apa? Adanya geger nasab ini ya, ini kan dimulainya dari seorang oknum Habib yang mengatakan nasab Wali Songo, keturunan Wali Songo itu terputus. Ini kan harusnya awal mulanya lah, kronologisnya itu harus diungkapkan. Kenapa adanya geger seperti ini? Kan harusnya seperti itu. Buat masukan buat ketua panitia lah, harusnya itu awal mula itu diungkapkan, ditanyakan sama kedua belah pihak, sebetulnya itu awal mulanya seperti apa. Kan seperti itu. Jangan langsung masuk ke pembahasan sedangkan pertanyaan belum dijawab sudah ceramah kesana kesini yang membingungkan semua orang, yang hasilnya cuma ada apa ya, di luar cuma framing, nggak ada gunanya. Berarti kan sampai hari ini tesis ilmiahnya Kiai Haji Madudin Usman ya belum terbantahkan lah. Dan saya tidak sepakat kalau pihak panitia mengatakan kedepannya tidak boleh ada caci maki. Saya setuju, tapi harus objektif. Yang sering mencaci maki, merendahkan nasab orang lain itu siapa? Kan dari pihak mereka. Bukan dari pihak Kiai Haji Madudin Usman. Dari pihak Kiai Haji Madudin Usman kan hanya mengkonter, melawan narasi-narasi yang berkembang di media sosial. Lah kalau tidak kita lawan narasinya, ya akan sangat berbahaya lah. Karena apa? Ini akan mencuci otak-otak manusia-manusia yang suka mentelan mentah-mentah. Dan lebih fatalnya lagi nih ya, si Ustadz Wafi ini mengatakan nasab Wali Songo itu yang mengisbat Ba'alawi. Ini kan omongan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ini ustadz-ustadz model kayak begini ya, ini generasi-generasi yang akan merusak bangsanya sendiri. Tidak menghargai pendahulu-pendahulu bangsa. Di saat oknum Habib mengatakan keturunan Wali Songo terputus, ada kasih Wafi itu bacotnya? Kan tidak ada. Dia tidak membela
atau tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk membela kelompoknya. Ini si Wafi. Kalau ustadz-ustadz model kayak gini di Indonesia, semuanya lah isi otaknya seperti dia, Indonesia sudah hancur. Karena ini bukan masalah nasab semata, ini tentang Indonesia, Bun. Kita harus objektif. Begitu banyak oknum-oknum Habib ya yang mengklaim sejarah-sejarah bangsa Indonesia, mengklaim datangnya Islam di Nusantara, mengklaim kemerdekaan, bendera merah putih, pendirian NU, dan yang lain-lain lah, banyak sekali. Belum kuburan-kuburan palsu yang dibangun oleh oknum-oknum Habib. Ini kan harus diungkap semuanya. Jadi saya pikir hasil diskusi di Kasepuhan Kesulan Banten itu hasilnya 0 besar. Saya pikir itu, sahabat-sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.